Selamat siang Ibu Linda. Siang, Mbak. Kita di sini mewawancara Ibu Linda ini dalam rangka Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Nah, Ibu Linda ini sebagai sosok panutan kami karena Ibu seorang pemimpin di sini, pun Ibu sebagai ibu juga untuk anak-anak Ibu. Nah, saya mau tanya dulu Ibu, apa makna Hari Ibu bagi Ibu Linda sendiri? Makasih sebelumnya Mbak Dini. Makna Hari Ibu sendiri sebenarnya banyak ya, khususnya buat saya bagaimana kita merefleksikan arti seorang ibu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Hari Ibu itu sebenarnya bukan berarti ibu yang tidak boleh memegang pekerjaan sehari-hari, itu yang perlu diketahui oleh teman-teman kalau saya memaknainya. It's okay saja kita tetap mengerjakan pekerjaan kita, tapi lebih kepada bagaimana seorang ibu memaknai perannya sebagai seorang ibu. Ya, di Hari Ibu itu ya wajar jika seorang ibu diberikan satu hari saja untuk kita boleh menghargai, memaknai peran seorang ibu dalam kehidupan kita. Gini Bu, Ibu kan di sini sebagai pemimpin manajer P3 Organilir dan Ibu juga seorang ibu. Itu selama ini Ibu bagaimana menjalankan peran Ibu? Maksudnya kan Ibu, pekerjaan Ibu juga lumayan padat ya. Bagaimana cara membagi waktu, memanagenya supaya anak-anak juga tetap terasa, oh ini mama. Membagi waktu ya, membagi waktu sebenarnya hampir sama saja ya, yang dilakukan oleh semua kaum ibu ya, dalam hal ini semua karyawati yang sudah berstatus jadi ibu. Jadi memang harus bisa balance antara keluarga, anak-anak, dan peran menjadi seorang karyawati. Kebetulan peran ibu kan di sini adalah seorang manajer pimpinan unit, ya, manajer pimpinan unit yang tentu saja tidak hanya pekerjaan di kantor yang sangat menguras energi baik secara pikiran maupun secara fisik, tapi ada yang harus ibu pikirkan juga tentang anak-anak. Membagi waktunya saya rasa tidak ada rumusan yang baku ya soal perempuan mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan, nggak ada. Bagaimana kita mensinergikan saja sebenarnya. Kebetulan anak-anak di rumah sudah pada besar, jadi ada satu sisi juga mereka terkadang apa ya, kalau contohnya gini, kalau ibu meminta WFH saja dengan GM, itu justru jadi pertanyaan mereka, kenapa mama tidak ke kantor? Ya, hari ini kenapa mama tidak ke kantor? Mama WFH. Tapi jangan sekali-sekali ketika WFH itu kita tidak melakukan kegiatan kantor, itu akan jadi pertanyaan lagi. Sama yang besar terutama ya, yang paling besar Abang Andri dalam hal ini, itu akan jadi pertanyaan lagi. WFH atau mama mau dracing nih? Nah, udah gitu pertanyaan mereka. Untuk otomatis itu laptop memang selama jam kerja pukul 7.30 sampai 16.00 bahkan sampai jam 19 itu tetap standby. Dan saya tetap harus pantengin kerjaan-kerjaan AMS segala macam, menjawab WA grup segala macam itu harus tetap saya pantengin. Jadi itu justru jadi pertanyaan sama mereka. Jadi kalau soal membagi waktu itu tidak ada rumusannya, menurut ibu nggak ada rumusannya. Jadi dia memang benar-benar kita harus tahu saat kita berada di satu tempat. Kalau saya lagi di kantor, pikiran saya, tenaga saya, apapun yang melekat di diri saya itu adalah murni milik perusahaan ini. Tapi ketika saya di rumah, saya sudah milik anak saya dan milik perusahaan. Karena malam hari pun kami masih harus mengevaluasi beberapa pekerjaan kan. Tapi anak-anak juga harus bisa kami monitor. Mungkin kalian belum banyak, masih punya anak kecil yang belum banyak kesibukannya. Kalau ibu ini sampai jam 9 malam pun saya kadang-kadang masih di tempat lesnya si Dede yang paling kecil ya, jam 9 malam loh itu masih nongkrongin dia di tempat piano. Kenapa? Karena memang saya suka mendengarkan denting pianonya anak-anak. Jadi ya nikmati saja. Apalagi belakangan ini kebetulan kita kan mau Natalan, perayaan Natal, dan kebetulan adik si Dede itu, putri ibu yang nomor 2 yang paling kecil itu banyak kegiatannya, ya nari, yang ngisi pelayanan musik. Jadi benar-benar harus standby lah.
Bagi ibu, mungkin bagi teman-teman yang berteman dengan saya di medsos, mungkin lihat postingan-postingan ibu sampai jam 11 malam saya masih di sini, masih nemenin dia, nah gitu-gitu. Intinya nggak ada rumusan yang baku lah bagaimana membagi waktu. Bagaimana kita sendiri sih, kalau menurut ibu, kembalikan ke diri kita aja. Ketika kita di kantor ya berperanlah selaku karyawati. Ketika kita di rumah ya berperanlah selaku istri dan selaku ibu. Dalam hal ini anak ibu sendiri sudah mengerti ya Sudah Bu ya. mengerti. Malah mereka yang menanyakan kalau ibu kenapa WFH. Ya karena sudah besar-besar, Iya. karena sudah paham. Kan ibu nggak ada main-main tuh kalau WFH ya WFH beneran, kerja beneran. Pakai seragam lagi lengkap. Bener. On call ya Bu ya. Iya on call pakai seragam misal hari Kamis. Ya bener pakai batik Kamis itu. Ya. Nggak ada ceritanya pakai baju kaos. Bener-bener. Jadi WFH tuh bener-bener WFH, bener-bener kerja. Bisa dicontoh ya kayak kita sebagai ibu-ibu muda nih kayak harus banyak belajar sama Bu Linda. Ya, kita tanya lagi ya. Iya. Bu, mungkin masih berhubungan dengan Hari Ibu. Di balik sosok Bu Linda yang hebat ini, manajer UP3 kita, pasti dong di baliknya ada sosok hebat yang melahirkan Ibu. Nah, kita pingin tahu nih Bu, ajaran-ajaran prinsip hidup yang telah diajarkan oleh sosok ibunya Ibu Linda sehingga Ibu bisa jadi wanita tangguh dan hebat seperti sekarang ini gitu. Mungkin bisa share sama kita-kita. Iya. Iya. Ibu saya panggilnya Mama ya. Mama dalam hal ini memang tidak hanya bagi saya, tapi bagi adik-adik saya juga adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman tidak tahu, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar sharing saya ya. Orang tua saya itu bukan orang sekolahan, adik-adik sekalian, bukan. Bapak dengan mama sekolahnya nggak tinggi-tinggi. Sekolahnya tuh hanya sampai di SD, tamat SD. Bahkan untuk melanjutkan ke SMP saja mereka nggak punya uang ya, orang tuanya nggak punya uang waktu itu. Nenek saya atau opung saya kata orang Batak itu nggak mampu lah. Tapi satu yang kami pelajari, kepercayaan mereka akan iman dan Tuhannya itu luar biasa ya. Itu yang kami pelajari. Sehingga kalau ibu juga pernah tuh ngomong, saya pernah ngomong, saya itu mampu nggak ya nanti mengentaskan anak-anak saya seperti mama dan bapak mengentaskan kami semua. Jawaban orang tua saya itu cuma satu, oh Alana, kamu tuh orang beriman atau tidak, kami saja yang tidak sekolah tinggi dimampukan Tuhan untuk mengentaskan anak-anak kami, apalagi kalian. Itu intinya yang selalu saya pedomani ya, bahwa rasa percaya dengan iman kita itu pasti Tuhan ikut campur tangan lah dalam setiap kehidupan. Itu yang memang ditekankan benar sama orang tua saya. Kalau terkait peran mama sendiri terhadap kami anak perempuannya, ada kalimat yang memang sangat luar biasa bagi saya dan itu menjadi pegangan kami untuk anak perempuan, tidak hanya bagi kami anak-anak kandungnya ya, perempuan anak kandungnya, tapi juga kepada seluruh menantu perempuannya. Dia selalu bilang, sekolah tinggi-tinggi, perempuan harus kuat secara finansial, jangan pernah tergantung sama suamimu, sekalipun suamimu lebih mampu nanti daripada engkau. Itu memang benar diwariskan, sampai sekarang itu terngiang-ngiang di telinga saya, dan itu memang saya cekokin. Anak perempuan ibu juga ibu bilang kayak gitu, Dedek kamu harus mampu secara finansial, gak boleh. Dengar kata opung tuh udah bener-bener bilang, sama menantunya juga dia bilang seperti itu, jangan ya walaupun suamimu nanti jadi komandan apa, jadi apa, kamu jadi ibu ketua apa, jangan mau tanganmu di bawah. Itu saja. Itu benar-benar pembelajaran luar biasa bagi ibu ya, selaku perempuan ya, bahwa perempuan harus kuat secara finansial, teman-teman sekalian. Jadi tidak harus bekerja sebenarnya, kita buka usaha sendiri juga boleh, intinya cuma kuatlah secara finansial, berdirilah di kakimu sendiri, mandirilah secara finansial. Itu sih kalau dari ibu ya, dari mama, itu luar biasa. Itu bukan orang sekolahan loh, nggak sarjana loh, filosofinya tapi bikin kami adik-beradik tuh, terutama yang perempuan ya, itu kagumnya luar biasa. Makanya saya sama ipar-ipar saya yang perempuan nih,
Ya memang secara finansial kita memang ya dimampukan Tuhan untuk kita berdiri sendiri, tidak tergantung dengan suami. Itu intinya yang banyak sekali kami pelajari dari seorang ibu di rumah. Jadi kita emang harus jadi Miss Independen ya Bu ya. Iya. Sekalipun kita mungkin memang benar kata Iya. Ibu. Karena kita nggak tahu apapun yang terjadi Iya. nantinya. Iya benar. Harus siap jadi Miss Iya. Independen. Hari gini Hari ini ngandung laki-laki, tapi kita tetap harus tunduk pada tahu peran suami, kita, tetap kita ada batasan ya. Kalau di iman saya itu dikatakan, hai istri tunduklah pada suamimu, hai suami kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetap ada batasan bahwa kita harus tunduk dengan suami kita, sekalipun kita sudah secara finansial kita sudah mandiri. Dan ibu rasa juga untuk kalian yang muda-muda ya, TikTok itu banyak sekali kan yang mengatakan jadi perempuan harus mandiri kan. Mandiri secara finansial itu sangat penting. Makanya saya kalau lagi ngobrol nih, ngumpul, biasanya kan Natal-Natalan gini tuh pada pulang ya biasanya. Itu kami suka ngobrol Bu. Ternyata ajaran orang tua yang nggak sekolah itu benar. top banget di TikTok sekarang, perempuan harus mandiri secara finansial. Itu ajaran orang tua yang nggak sekolah. Ternyata benar. Iya, ternyata benar banget. Bagi Ibu, sosok perempuan yang paling hebat untuk Ibu sendiri? Ya ibu saya. Ya mama yang paling hebat. Itu beliau itu betul-betul sosok seorang ibu yang luar biasa di mata kami anak-anaknya ya. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana dia berjuang, itu sangat luar biasa ya. Wah, kalau mau cerita tentang orang tua saya panjang, bisa satu harian kita nanti kalau mau cerita tentang orang tua ya. Perjuangannya itu luar biasa teman-teman sekalian. Kalau saya bilang dengan anak-anak, kita ini tinggal menikmati saja sebenarnya, menikmati apa yang dia perjuangkan ya, apalagi dengan anak-anak. Makanya anak-anak saya selalu saya tekankan untuk menghargai opungnya ya. Dalam situasi apapun mereka harus siap menemani opungnya ya. Menemani opungnya, mengawal opungnya. Misalnya kayak sekarang si abang lagi masih di rumah kan, di tengah pandemik ini, dia siap tuh, anak laki-laki umur segitu dia tidak malu nemenin opungnya di kegiatan lansia. Iya, nggak malu. Jadi abang yang selalu nemenin, sementara kita kan semua kerja. Iya. Jadi cucunya yang nemenin. Dan itu memang kita tekankan bahwa apa yang mereka rasakan sekarang ini itu adalah perjuangan opungnya ya, perjuangan seorang ibu yang tidak sekolah tadi yang saya sampaikan tadi ya. Kita harus bisa lebih dari mereka. Kita bertanya tentang masa kecil Ibu ya. Waktu kecil kan pasti kita kalau pergi sekolah kan suka dikasih uang jajan nih. Mungkin kita agak kepo dikit nih, jawaban kecil Ibu suka dikasih uang jajan nggak? Kalau boleh tahu berapa gitu? Oh, zaman ibu dulu kebetulan kami memang sampai sekarang juga itu terus ya. Saya memang tidak pernah dikasih uang jajan dan itu turun ke anak-anaknya ibu. Karena apa? Karena kita sudah dibekali dengan kotak bekal, itu yang pertama. Yang kedua, kita diwajibkan sarapan dulu di rumah. Setiap mau pergi sekolah tuh wajib sarapan, sehingga tidak ada keinginan untuk jajan dan segala macam. Kalaupun ada keinginan untuk beli apa, itu biasanya orang tua yang mengeluarkan uang. Ya sama dengan anak-anak juga di rumah seperti itu. Dan nggak banyak, zaman ibu dulu 5 rupiah tuh sudah mewah. Sudah banyak. Wah, sudah banyak, sudah bisa beli segala macam tuh 5 rupiah. Nah, kalau zaman sekarang nggak cukup 10.000. Ya, jadi itu kalau di ibu seperti itu. Jadi kewajiban sarapan pagi itu sampai sekarang turun ke kami dan anak-anak. Tapi ajaran itu yang benar-benar menghasilkan mental pola ibu seperti sekarang. Bisa menjadi independen seperti sekarang ya. Jadi harus sarapan itu penting supaya anak tidak hobi jajan. Iya betul Bu. Supaya nggak konsumtif. Nah, sudah. Syukurlah kalau tahu. Oke. Apa sih Bu pesan Ibu untuk anak-anak Ibu? Kalau pesan ibu untuk anak-anak di rumah, untuk adik-adiknya di rumah hanya satu. Mereka harus bisa lebih daripada orang tuanya, itu yang pertama ya. Terutama dari segi pendidikan. Karena bagi ibu, pendidikan itu adalah awal
bagi kita untuk membuka dunia ini. Ada pepatah mengatakan banyak membaca akan membuka jendela dunia. Ya. Jadi banyak belajar juga akan memberikan banyak pengetahuan tentang isi dunia. Sekalipun kita tidak sampai ke Roma sana, sekalipun kita tidak sampai ke negeri Cina sana, tapi dengan banyak membaca, setidaknya kita tahu topografisnya daerah-daerah, negara-negara. Gitu ya. Lalu pesan ibu dengan mereka hanya itu saja. Bagaimana terutama untuk yang sudah besar, kebetulan dia menjadi salah satu calon ASN ya, calon abdi negara. Tentu secara tidak langsung ibu mengajarkan apa yang diajarkan yang menjadi culture-nya PLN, dalam hal ini kita. Akhlak itu benar-benar ibu coba sampaikan dengan mereka. Kalau di PLN seperti ini yang harus kalian terapkan di tempat kalian nanti. Itu sih untuk anak-anak, lebih kepada itu. Karena saya selalu katakan, kejarlah dulu, carilah dulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan bukakan segalanya. Gitu-gitu aja. Kadang-kadang kan dia, contoh nih, si abang ini kan sebenarnya keinginannya bukan ke BPKP ya, hanya saja dia ditempatkan di sana. Keinginannya biasalah anak-anak pajak, anak-anak stan itu selalu keinginannya kan ke DJKN dan segala macam itu kan, yang topnya di mereka. Lalu ketika yang dia tahu benar temennya, ya tahulah kualitas temennya misalnya gitu ya, diterima di sana dia tidak, ibu tuh cuma bahasanya cuma satu dengan dia, setialah pada perkara kecil. Ketika engkau setia pada perkara kecil, Tuhan sudah bilang Tuhan akan genapi dengan perkara-perkara besar. Nah, kayak gitu. Lalu ketika kita bilang, kenapa Tuhan bilang berbohong itu dosa? Ya, salah satunya mencontek itu juga dosa. Otomatis kalau kamu ingat mencontek itu dosa ya, pasti belajar. Bohong itu dosa ya, pasti mau jujur. Nah, ingat saja kalimat-kalimat itu. Sebenarnya kayak gitu aja. Ibu nggak banyak ya untuk teori yang sifatnya buku banget tuh enggak. Paling-paling ya mengupas apa yang kita percaya ya, agar mereka juga tahu bahwa itu tertulis gitulah. Ya sama aja saya rasa di semua kepercayaan kita, apa yang tertulis itu aja yang kita coba sampaikan. Itu aja sih kalau dengan anak-anak. Intinya bagaimana dia seorang ASN yang berintegritas sama seperti kita lah. Ya, punya karakter, punya daya juang, pembelajar, ya sama seperti kita. Itu aja. Next. Bu, life must go on. Tapi ada nggak sih masa-masa yang ibu benar-benar rindukan, ingin kembali ke masa lalu, momen-momen bersama beliau, ibunya ibu, apa gitu? Ada ketika ketika saya pergi berdua saja sama beliau, ya jalan-jalan berdua saja. Waktu itu sebenarnya bukan jalan-jalan sih. Kadang-kadang kan gini, waktu kita masih kecil kan suka ya di pangkuan ibu ya, terus suka kan kepala kita digini-giniin. Nah itu hal yang membuat saya kangen, itu merindu hal yang luar biasa buat saya kangen lah. Sehingga kadang-kadang kalaupun dia kan udah sepuh banget, udah sepuh ya orang tua, dan dia kebetulan punya ada sakit yang HNP kan. Jadi saya suka masih baring-baring. Kalau tangannya nggak ke kepala saya tarik tangannya ke kepala saya supaya dielus-elus. Suka aja diginiin gitu kan. Seneng. Ibu rasa kalian juga punya pengalaman yang sama. Itu hal yang sangat merindukan. Jadi kalau saya lagi ke rumah, apa yang merindukan, yang pengen saya kembali ya saat saya di pangkuannya dielus-elus. Dari tadi kan kita udah ngobrolin soal bagaimana ibunya untuk mendidik ibu segala macam. Nah, pengen tahu nih Bu, usia ibunya Bu Linda sendiri sekarang berapa ya? Kalau mama di 74 tahun. Beda 11 tahun dengan bapak-bapak di lapangan. Sehat ya Bu ya? Ya sehat-sehatnya orang tua lah. Gimana sih sehat-sehatnya orang tua? Tapi luar biasa Bu dengan usia segitu ya. Pertanyaan terakhir, pengen tahu ada nggak Bu pesan-pesan untuk ibu-ibu yang berkarir juga seperti ibu, bagaimana untuk menjalani peran ini dengan baik? Peran
peran sebagai seorang karyawati. Saya hanya berharap, bukan pesan ya, saya hanya berharap seluruh karyawati yang menjalankan peran gandanya, baik sebagai seorang ibu maupun seorang karyawati, bisa benar-benar menjalankan peran ganda ini dengan baik. Karena memang tidak gampang dan tidak mudah ketika kita harus menjalankan peran ganda. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, ketika Anda di kantor, artinya kita benar-benar 100% itu milik perusahaan. Jadi curahkanlah semua energimu, semua energi kita dari 7.30 sampai 16.00 itu untuk perusahaan. Beri yang terbaik untuk perusahaan ini. Lalu ketika kita pulang ke rumah, peranmu tentu lebih kompleks lagi, karena di PLN ini tidak ada pekerjaan kita tuh yang di end ya, di endnya tuh di 16.00 ya. Pekerjaan kita itu bisa berkelanjutan sampai kita mau tidur gitu ya, bahkan sampai 21.00, 22.00 teman-teman mungkin masih ditanyain oleh atasan. Tapi jangan lupakan ketika engkau pulang ke rumah, ada anak-anak, ada suami yang membutuhkan perhatian kita. Ya, kalau saya berpesan, kalau saya berharap seluruh karyawati PLN yang seorang ibu maupun yang nantinya akan jadi ibu dimampukan Tuhan dan mampu untuk menjalankan peran gandanya. Terutama terkait dengan anak-anak, karena anak-anak ini gini ya, anak-anak itu jangan kita pandang menjadi investasinya kita, tapi pandanglah mereka adalah aset negara. Kalau ibu selalu bilang dengan bapak ya, dengan suami ibu, anak kita nih aset negara, bukan cuma asetnya PLN karena dia lahir tuh dibiayai PLN, saya bilang kayak gitu, tapi ini aset negara, aset negara yang Tuhan titipkan untuk kita. Ya, tidak hanya aset negara tapi juga asetnya Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan perilakunya Tuhan yang sesuai dengan agama yang dia percayai. Itu saja sebenarnya. Jadi kita perempuan, kaum ibu harus tahu kalau aset tentu harus dipelihara kan? Ada nggak kita bangun aset nggak kita pelihara? Nggak ada. Aset harus dipelihara. Jadi anak kita juga seperti itu. Aset negara loh, ingat, aset negara, tiang negara. Itu anak kita. Kita sendiri ibu ini apa? Ibu ini nih, kita ini adalah tiang negara yang melahirkan anak-anak penerus negara ini. Jadi kalau tiang negaranya nggak kokoh, kira-kira yang dihasilkan kokoh nggak? Nggak kokoh kan? Jadi seorang ibu yang juga notabene karyawati bisa memainkan peran gandanya, bisa kokoh menjadi seorang tiang negara untuk melahirkan penerus-penerus negara yang kita cintai. Itu saja sebenarnya ya. Tidak usah berteori banyak-banyak, baca buku yang luar biasa, dengar orang-orang pinter, nggak penting. Yang penting yakini aja dirimu. Dirimu yakin yang kau pilih menjadi karyawati, menjadi seorang ibu itu sudah benar. Kau lakukan apa yang memang menurutmu baik, ya lakukan. Tipikal kita mendidik anak satu dengan yang lain itu nggak sama. Ya, kalau kalian lihat, wah anaknya diajarin gini-gini, belum tentu dengan anakmu sama. Tidak sama. Anak orang dimasukin 1, 2, 3 les apa saja mampu, seneng dia. Tapi anak kita baru 1 les aja dia sudah ngos-ngosan, apa mau kita paksa? Enggak kan? Tidak. Ya, tidak. Jadi itu semua boleh membaca buku, boleh membaca referensi banyak, tapi bukan menjadi sebuah acuan. Intinya yakinkan dirimu bahwa kita adalah seorang ibu yang juga seorang karyawati. Berperanlah dengan baik ketika di kantor, berperanlah selaku seorang karyawati, ketika di rumah berperanlah menjadi seorang ibu, seorang istri yang juga kadang-kadang berperan sebagai karyawati. Itu saja intinya. Gak banyak, ilmunya nggak banyak, karena ibu tidak banyak punya ilmu. Saya hanya coba mendedikasikan diri karena saya seorang karyawati. Begitu saya masuk di kantor, memang semuanya akan saya curahkan di perusahaan ini untuk saya bekerja. Tapi begitu saya pulang, ya saya harus mendedikasikan diri saya untuk anak-anak. Kayak yang tadi ibu cerita, saya sampai jam 9 malam pun
akan ada di tempat les mereka. Kalau hari Sabtu weekend gitu, hari Minggu nongkrong ngopi, mereka bilang ayo kita nongkrong ngopi, nyanyi-nyanyi mama, ayo nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa, saya temenin bener. Saya memang benar-benar ketika saya free gitu ya, olahraga bareng, ayo, mau nongkrong ngopi, ayo, pokoknya saya temenin, walaupun saya cuma jalan di belakang, kadang mereka berdua di situ nggak apa-apa. Kayak kalau kalian berteman tuh kan si ibu suka bilang ngeajudan, hari ini lagi jadi ajudannya anak-anak, ya udah nggak apa-apa, kita jadi pengawal kan, itu aja. Intinya yuk kita jalankan peran kita dengan baik, yakinkan diri kita bahwa kita mampu, dan jangan karena keluarga. Nah ini ya, terutama untuk semua karyawati yang juga seorang ibu, jangan jadikan anak, suami atau rumah tangga kita itu menjadi alasan untuk kita tidak punya karir. Itu intinya ya. Jadi jangan, kalau kita dinilai sama manajemen mampu untuk menjabat, untuk menjadi seorang pimpinan di sebuah unit, jangan selalu menjadikan alasan anak-anak, suami, ini, itu. Terlalu banyak alasan, itu alasan yang klise ya. Itu alasan yang itu sudah bukan alasan, nggak zamannya lagi gini gitu ya. Karena kemarin kita COC Najwa Shihab kan yang ngomong kan, tuh, apa yang dia bilang, itu nggak ada alasan. Artinya sudah tidak ada lagi beda kita dengan kaum wanita. Tapi jangan lupakan kodrat kita jadi seorang perempuan. Jangan pula ketika kita mau memimpin kita lupa ke dapur, lupa kita mau bikin sekedar goreng telur untuk anak, bikin nasi goreng untuk anak aja bingung, ini apa bumbu nasi goreng, sudah kacau kita gitu ya. Jadi sempatkan, karena saya juga menyempatkan diri sebelum ke kantor, pasti saya sudah menyempatkan membuat sarapan anak-anak di rumah. Itu saja sih pesan ibu, harapan saya untuk semua karyawati PLN ya. Intinya kita harus bisa memerankan peran ganda Ya, ini. mainkan peran gandamu dengan baik, karena kita memang semua berperan ganda. Perempuan kalau sudah bekerja itu perannya ganda, beda ya. Nggak gampang kan memainkan peran ganda itu, Harus serba multitasking ya Bu ya intinya. dan perempuan kan dipercayai lebih multitasking daripada laki-laki. Ya. Kita bisa gendong anak sambil masak, kita bisa masak air, masak nasi, masih bisa angkat jemuran, ini anak masih dalam gendongan. Oh luar biasa kan. Iya. Kaki bisa ikut, kotor ambil lap, kaki masih bisa kayak gini, ngelap. Itu perempuan kan keren. Keren. Ya, jadi banggalah kita jadi perempuan. Terima kasih Bu Linda udah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Jujur saya pribadi kagum sekali dengan sosok ibu yang saat ini menjadi pemimpin, tapi juga bisa mensukseskan anak, terutama si abang kan tadi udah sampai lulus, mungkin bisa jadi role model bagi kita. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk Ibu Linda dari seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Ya buat Semoga kalian Ibu juga Linda- selamat Hari Ibu. Semoga Ibu Linda dan ibunya Ibu selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Linda, selamat sore. Terima kasih Mbak Dini, Mbak Citra, Mbak Citra untuk waktu yang sudah diberikan untuk kita boleh ngobrol santai sore hari ini. Selamat Hari Ibu buat semua kaum ibu yang ada di PT PLN Persero, khususnya yang ada di UP3 Ogan Ilir. Saya Linda Wati Marpaung selaku manajer unit pelayanan pelanggan UP3 Ogan Ilir mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh karyawan, karyawati, khususnya karyawati yang sudah menjadi ibu maupun karyawati yang akan menjadi ibu yang ada di PT PLN Persero. Semoga semua kita dimampukan menjalankan peran ganda kita sebagai seorang karyawati maupun selaku seorang istri dan seorang ibu di rumah tangga kita. Sukses buat semua kaum ibu yang ada di PT PLN Persero.